Hey guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas mengenai review episode ketiga series Loki. Bagaimana fakta menarik dalam episode ini? Kita lihat tayangan berikut ini dulu. Episode ketiga dari petualangan solo Loki itu mengungkapkan di mana God of Mischief berakhir setelah dibuang TVA dan mencari varian Lady Loki. Lady Loki, aktris Sofia Di Martino ini yang mengobrak-abrik markas TVA dan mencuri alat reset TVA, tampaknya menciptakan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan membatalkan pekerjaan polisi sesuai jadwal. Dia memberitahu rekan prianya yang mungkin cukup menarik minatnya untuk menyerah pada TVA dengan mengikutinya. Sementara itu, Mobius dan para petugas sedang dalam keadaan siaga tinggi akibat serangan Lady Loki. Mari kita ikuti babak baru dalam timeline yang dipenuhi spoiler untuk sebuah episode berjudul Lamentis. Oke, kita bahas episode ketiga ini. Dalam episode ke-1 dan 2 banyak diisi oleh duet Mobius dan Loki. Kali ini diisi full dengan pasangan Lady Loki dan Loki. Episode ketiga Loki ini tidak banyak action seperti episode 1 dan episode 2. Episode ini banyak diisi oleh percakapan antara Loki dan Lady Loki. Jadi kita hanya membahas mengenai fakta unik dalam episode ini. Fakta selanjutnya, dalam episode ketiga ternyata Lady Loki ini gak suka dipanggil Loki. Jadi jangan panggil dia Loki. Varian Loki perempuan ini menegur rekan laki-lakinya karena memanggilnya Loki. Lady Loki tampaknya ingin meninggalkan identitas itu. Dia lebih suka dipanggil Sylvie, yang tentu saja membuatnya lebih mudah untuk membedakan di antara mereka. Ini juga tampak seperti referensi ke karakter komik Sylvie Lashton yang menjadi versi kedua dewa Asgard, Enchantress, setelah Loki memberinya kekuatan. Selanjutnya, tampaknya Lady Loki memiliki rencana yang tertunda selama bertahun-tahun untuk mencapai Timekeepers. Namun, hal itu terganggu oleh ulah Loki. Akibatnya, Lady Loki memindahkan mereka ke bulan Lamentis pada tahun 2077. Tahun itu adalah salah satu kiamat yang telah diprogram Sylvie ke dalam tempednya yang melompat sehingga waktunya dia bisa menghindari TVA. Lamentis dalam komik ini berada dekat dengan planet Kree. Rencana awal mereka adalah untuk mengisi ulang TVA temped dan melompat ke titik waktu yang berbeda. Tetapi saat itu rusak ketika Loki terlempar dari kereta. Atau itu hanya akal-akalan Loki? Dan mungkin alat itu sebetulnya masih bisa diperbaiki Loki, namun Loki menghindarinya dari Lady Loki supaya bisa menguasai tempednya. Selanjutnya, di episode ini tidak banyak penjelasan tentang kehidupan lama Sylvie di sini. Tetapi dia tampaknya melangkah dari timeline yang cukup awal dalam hidup dan jelas memiliki pengalaman berbeda dengan Loki. Sepertinya Lady Loki tidak diadopsi oleh Odin sama sekali. Jadi dia tidak memiliki ikatan yang sama dengan ibu angkat Loki, Frigga. Dia juga belajar tentang warisan Frost Giant-nya dengan cara yang berbeda. Dalam percakapan mereka, ada indikasi bahwa mereka berdua adalah seorang biseksual berdasarkan pertanyaannya tentang asmara Loki. Scene selanjutnya, Sylvie mengungkapkan bahwa pekerja TVA semuanya adalah varian, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Masuk akal bahwa Timekeepers akan merekrut orang-orang yang telah melangkah dari garis waktu, tetapi mereka tampaknya menghapus ingatan varian ke tingkat tertentu. Namun, sepertinya fragmen kehidupan masa lalu mereka tetap ada. Ketika Sylvie memingkat Hunter C20, dia menggunakan kecintaan pekerja TVA terhadap Margarita untuk memanipulasinya agar menyerahkan lokasi Timekeepers. Lalu, di episode sebelumnya diperlihatkan semangat Mobius untuk jet ski dan referensi ke awal 90-an.
Hal itu kemungkinan adalah sisa-sisa dirinya yang lama juga. Mungkin dia sebelumnya adalah pemain jet ski yang terjerembab ke cengkraman TVA. Lalu bagaimana reaksi orang-orang TVA terhadap hal ini? Saya menduga itu akan bervariasi, tetapi mudah-mudahan Mobius setidaknya akan memberontak terhadap Timekeepers dan membantu mengakhiri tirani mereka. Episode berakhir dengan Sylvie dan Loki tampaknya terjebak pada tahun 2077, bulan Lamentis. Nah, bulan ini akan dihancurkan oleh planet yang jatuh dan bahtera yang mereka rencanakan untuk dibajak dan melahirkan diri pun akhirnya telah dihancurkan. Rencana awal mereka adalah mengisi ulang Tempest dan melompat ke titik waktu yang berbeda, tetapi perangkat itu rusak ketika Loki terlempar dari kereta. Apakah itu sebuah takdir? Mengingat kegemarannya pada tipu daya, ada kemungkinan Tempest itu masih berfungsi dan setidaknya dapat diperbaiki. Mobius juga bisa melacak mereka dan terlihat seperti penyelamat di menit-menit akhir, mungkin di episode berikutnya. Oke guys, selanjutnya ada beberapa easter egg yang Mimin dapatkan di episode ketiga ini, yaitu tahun yang dikunjungi 2077, itu adalah peringatan 100 tahun Star Wars. Lalu Hakim TVA, Ravonna Renslayer, itu tampak tidak terlalu peduli ketika Sylvie mengancam kehidupan Loki. Tapi itu masuk akal karena dia mungkin ingin menghancurkan Loki. Lalu selanjutnya dalam komik Lamentis itu berada di tepi ruang Kree. Selanjutnya dalam episode ketiga ini ada para penjaga yang bernama Prajurit Hudson dan Corporal Hicks. Nama-nama ini mereferensi jelas untuk karakter Bill Paxton dan Michael Biehn di Aliens klasik fiksi ilmiah pada tahun 1986. Lalu selanjutnya ada easter egg lagi, yaitu Loki menghancurkan gelasnya di lantai ketika dia meminta minuman lain di bar, seperti yang dilakukannya pada film Thor di tahun 2011. Selanjutnya, fans Marvel mungkin ingat Loki mengendalikan orang-orang seperti pikiran Hawkeye di film MCU sebelumnya, mirip dengan cara Sylvie mempengaruhi para petugas TVA. Bedanya, Loki membutuhkan tongkat kekuatan Mind Stone untuk ini, jadi dia tertarik dengan cara Lady Loki bisa melakukan trik tanpa menggunakan itu. Kita mungkin akan melihat Lady Loki mencoba tekniknya di episode mendatang. Oke guys, itulah sekilas review dan fakta menarik mengenai episode ketiga dari series film Loki ini. Jika teman-teman menemukan easter egg atau fakta menarik lain, silahkan tulis dalam kolom komentar kami. So, jangan lupa pandangin terus channel ini karena masih ada review film seru yang akan hadir di channel ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. See you next time. Bye.